يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام أو قلة رغبة ورحمة عند آيات الرحمة وآيات العذاب، فاغفر لنا ذنوبنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، وزين أخلاقنا بجاه القرآن، وحسن أعمالنا بذكر القرآن، وبيض وجوهنا ببركة القرآن، ونور أبداننا بنور القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن. Bismillah, Masya Allah, wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati para asatidzah, kita doakan mudah-mudahan kiai-kiai kita ini, ustaz-ustaz kita ini dalam keadaan sehat dan afiat, panjang umur, berkah umurnya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya, baik urusan kemudian dimudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di pembacaan Maulid kita doa, salah satunya adalah bunyinya Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Moga salah seperti itu. Ya Allah, berilah curahan rahmat kasih sayang kepada kami apabila kami menjadi penghuni kubur. Itu yang kita baca tadi, yang dibacakan di dalam doa. Ini juga sebagai pengamalan kita
di dalam doa yang sering kita dengar dan bahkan kita hafal, yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang tadi Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada kami jikalau kami menjadi penghuni alam kubur. Dan salah satu cara untuk menyayangi seseorang adalah membiasakan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Tadi yang doa yang kita baca, dan juga membiasakan diri menziarahi kubur orang-orang tua kita dan mendoakan mereka. Itu salah satu pengamalan kita. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Kalau kita nggak biasain dari sekarang ziarah kubur orang tua kita, nanti kalau misalkan kita meninggal dunia, kemudian anak cucu kita nggak sayang sama kita, jangan salahin anak cucu kita. Awali dengan diri kita sendiri, ibda binafsik, awali dengan diri kita. Kalau pengen disayang, maka yang pertama adalah menyayangi orang lain. Duduk sini lah bawah. Orang yang sayang terhadap orang lain maka akan disayang juga, itu sebagai pembalasannya. Begitu juga dalam bentuk berterima kasih adalah berterima kasih kepada orang lain. Bentuk syukur kita kepada Allah juga salah satunya jalannya adalah berterima kasih kepada orang lain. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih terhadap orang-orang maka tidak bersama saja tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya kita, adanya siapa? Orang tua kita. Adanya orang tua kita, adanya siapa? Ayahnya orang tua kita. Makanya ikatan-ikatan seperti itu walaupun sudah meninggal dunia belum lepas ikatan, masih terus. Makanya tadi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan salah satu adalah berterima kasih kepada bentuk syukur kita kepada Allah adalah berterima kasih dengan adanya orang tua kita, kakek nenek kita dan lain sebagainya, walaupun sudah meninggal dunia, tapi ikatan kita dengan mendoakan mereka terus menerus. Apalagi bentuk terima kasih kita dapat hidayah, dapat datang ke pengajian adalah berterima kasih kepada guru kita. Makanya kata nasihat guru, wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuyukh. Termasuk salah satu menghormati ilmu adalah menghormati guru kita.
walaupun guru kita itu yang ngajarin cuma satu alif, itu guru kita. Makanya dulu misalkan nih pernah kita ngaji nggak paham, emang badar kita, bengal banget dulu ya. Tapi kita ada yang ngajarin kita, guru kita, walaupun satu alif. Berkat satu alif itu kita bisa belajar, bisa ngerti yang lain. Ingetin tuh guru kita, walaupun udah meninggal dunia. Makanya sisipin, selain orang tua kita, sisipin guru kita ya, yang sudah berjasa kepada kita. Insya Allah salah satu nanti diterangkan di dalam Tanbihul Ghafilin itu mengatakan, kenapa sih hidup kita nggak berkah, di dunia ini nggak berkah? Salah satunya adalah tidak pernah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam keimanan, apalagi yang meninggal orang tua kita, apalagi guru kita yang berjasa kepada kita. Kemudian di dalam nasihat yang lain, guru itu pernah berkata, al-alaqatur rabithah bainal tilmiz wasyekh nashru ulumihi wasayru ala manhajihi. Alaqah, hubungan yang mengkaitkan kita antara guru dan murid adalah nyebarin ilmunya dan berjalan di atas metodenya, caranya. Dan salah satu pengajaran yang diajarkan oleh kami, kemudian diajarkan lagi, yang sering kita bina, sering kita cerewet-cerewetin nih, walaupun udah pada ya ibaratnya umurnya udah di atas kita, sering kita cerewet-cerewetin, kita bilangin kekuburan. Iya, makanya kadang-kadang tuh ada yang kita cerewetin, kita takut-takutin juga, kalau kita nih udah sering ke kuburan, ke makam orang tua kita, berhenti ya, kalau dicekek sama orang tua kita ya pantas. Rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa syarrim wa karrim wa barik wa atim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bihasabil awqati was sa'at. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kalamihil qadim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala aidan, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ni tasaddaq ala mautak fa inna Allah qad wakkala al malaikata yahmiluna sadaqatil ahya ilaihi wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syair, udhkur hadits as-salihin wa sammihim wa bi dzikrihim tatanazzalu rahmat. Hadratul mukarramin wal muhtaramin,
segenap para guru, terkhusus untuk guru kita, orang tua kita, pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Munadi Siddiq. Kita doakan semoga beliau panjang umur, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kita bersama yang kita cintai, beliau Kiai Haji Fakhruddin Munadi, Khatibul Majlis. Doakan juga semoga panjang umur, diberikan sehat afiat, kemudian tentunya dalam berkah dan rahmat Allah, dan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kita sekalian insya Allah manfaat untuk kita sekalian, serta beliau diliputi berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram Al-Muhtaram hadir Al-Ustaz Fakhruddin, Al-Ustaz Saiful, Al-Ustaz Irfan, Al-Ustaz Masuri, dan segenap para asatidzah hafizahumullah wa ardahum, dan segenap para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita yang berkumpul dalam rangka acara Haul Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, mudah-mudahan kita tentunya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai jam berapa nih ya? Sampai sahur. Sampai sahur. Sampai sahur. Sampai imsak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta yang penuh rahasia dan hikmah, yang menjadikan mati dan hidup sebagai uji dan coba. Betul? 3 orang yang nyampe. Udah lemes ya. Mati ujian, sama-sama hidup cobaan. Mana di antara hamba-hamba Allah yang paling patuh menjalankan perintah Allah? Manusia berpantang mati sebelum datangnya ajal, tapi di saat ajal tiba tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda. Jadi umur kayak buah kelapa yang ada di pohonnya. Betul? Mayan 10 orang yang nyerah. Kan kelapa begitu, kiai ya. Kelapa yang tua bisa jatuh, yang muda bisa jatuh, yang cengkir bisa jatuh. Mengapa ngomong kelapa gini ya? Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat terhadap manusia yang lain. Ini pendidikan Yayasan Al-Khairiyah, guru kita Kiai Munadi, Kiai Fakhruddin SPD, ini manfaat. Laksana pun kelapa nyawa tergarang aja Pak, biar ngantuk gitu nih. Kelapa daunnya bisa buat apa? Sama-sama. Daunnya bisa buat apa? Ketupat. Kalau di kampung saya mah kulit kelapa buat kulit ketupat. Lidihnya, sambuknya, iya pokoknya. Batoknya, iya. Kelapanya, iya. Lebaran kali ya. Airnya, iya. Batangnya, iya, buat jembatan, iya kan buat penyangga rumah. Sampai akarnya, buat apa akarnya? Itu mau lebaran akar kelapa.
Akar kelapa. Jadi akar kelapa itu buat obat. Obat. Udah tahu obat apa? Kalau tahu, mendiam-diam aja ya. Akar kelapa tuh buat obat kuat. Obat kalaupun kelapa kalau akarnya kagak kuat. Iya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ini Abuya itu kita lihat pakaiannya indah. Lalu kita lihat pakai imamah, pakai sorban, sehingga beliau pernah berkata, laisa qasdi minat tajammul wa tazayyun siwa ihtirami ilmi. Bukanlah maksudku itu berpenampilan bagus dan indah selain menghormati ilmu agama. Beliau Kiai Haji Fahru Razi lebih tahu. Begini, tadi sudah disampaikan. Ya. Jadi beliau ini adalah orang yang napasnya, jiwanya, hartanya, beliau katakan nafsi wa nafasi wa nafisi kulluha lil ilmi wa khidmati ahli. Begitu Kiai ya. Jiwa saya, nafas saya, harta saya, semuanya untuk ilmu agama, ilmu Allah, dan berkhidmat kepada ahli itu. Maka tadi disampaikan, ini hari kita sebut nama-nama orang soleh. Bab kata syair, udhkur hadis as-solihin, tuturkan, ceritakan olehmu cerita orang-orang soleh. Wasamihim, sebut nama mereka. Sebut tadi Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Sebut tadi Syekh Saman Al-Madani, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, dan lain sebagainya, bahkan orang-orang tua kita. Sebut orang-orang soleh, sebut nama mereka. Fabidzikrihim tatanazzalur rahmat, maka dengan menyebut nama mereka itu turun berbagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jangan bengong aja. Jangan 10 rahmat, satu rahmat yang kita peroleh dari Allah itu bakal menghantarkan kita mati husnul khatimah. Sebab satu rahmat yang Allah berikan, jika ditimbang dari mulai zaman Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad, maka lebih berat satu rahmat Allah, karena rahmat Allah itu yang berikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin lagi. Betul. Iya, ini kita lagi mancing rahmat, semuanya kumpul di sini. Lagi mancing rahmat. Jadi bagaimana orang tua kita, baik yang masih ada guru kita sampai yang udah kagak ada, orang tua kita kan guru kita, bapak kita, mertua kita, orang tua. Nambah lagi dikit boleh nih. Menjawabnya lemes banget kayaknya. Nambah lagi boleh nih. Ada yang marah-marah kayaknya udah ya. Ada satu pesan Rasulullah SAW kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Karena beliau menantu juga, sahabat juga. Sampai Rasul pernah bersabda, kata Rasul dalam sabdanya, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Pernah dengar? Tadi yang aja barusan itu. Saya kotanya ilmu dan Imam Ali gerbang kotanya ilmu, pintu kotanya ilmu. Apa pesan Rasul itu kepada Sayyidina Ali, dan pesan itu pun berlaku untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu bil mukhatabi ta'yidu wa tarku li syumuli mustabid. Asal kitab itu tertentu tapi meninggalkan makna tertentu untuk makna umum, situ sudah jelas. Kata Rasul dalam sabdanya, ya Ali tasaddaq ala mautak, sedekahlah kamu atas orang-orang mati kamu. Orang tua kita yang udah kagak ada, ya,
atau yang udah kita doain. Ya, cukup menunjukkan kemuliaan orang tua di saat Allah sebut namanya, Allah sebut kedua orang tua kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu, jangan kau sembah kecuali hanya kepadanya, dan gak berbuat baik kepada orang tua. Allah tidak firmankan dengan alif lam al-ihsan, tidak, tapi dengan ihsana nakirah. Maknanya berbakti kepada orang tua bukan hanya di saat sudah meninggal, masih hidup orang tua kita wajib kita bakti. Ambil tadi kata guru kita, ziarah ke wali-wali, belum ziarah orang tua kita. Salah, orang tua dulu baru ke wali. Bukan begitu kan dia? Orang tua dulu. Cukup menunjukkan kemuliaan orang tua. Di saat Allah sebut namanya, Allah gandengkan dengan orang tua. Mana? Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kau kepadaku dan bersyukurlah kau kepada kedua orang tua. Maka nikmat ijad ada dua. Coba ngomong aja ini kayaknya. Ijad, nikmat ijad ada dua. Ada dua macam. Dua apa? Nyaut rame-rame. Dua apa? Macam. Macam apa? Macam dua. Yang pertama ada namanya ijad hakiki. Di kita ada semuanya, nih Allah yang menciptain, benar. Yang kedua nih ijad sababi. Kita nih ada sebab siapa? Orang tua kita. Maka ada amalan yang bila kita baca setiap hari 25 kali, tercatat kita sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama-sama astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, 25 kali sehari. Insya pernah baca doa buat orang tua, buat guru-guru sampai keringetan kali begitu. Pernah apa kagak? Buat doa buat orang tua keringetan begitu. Tapi di saat ibu kita melahirkan keringetan apa kagak? Wah, bukan keringetan lagi, bapak kita banting tulang peres tenaga berjuang ibu antara hidup dan mati. Pas azan, makanya suruh tuh doa pas azan suruh baca 5 kali. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kalau irama azan begini ingat di mana nih? Di Kedoya. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbahati da'wati tamah wassalatil sampai terus innaka la tukhliful wa rabbi firli wali walidayya rabbi firli wa kita kasrin boleh rabbi firli wali walidayya rabbi firli wali walidayya 5 kali. Luar biasa. Jangan begini baca rabbi firli wali walidayya 5 kali begitu. Habis sholat supaya doa kita terkabul 3 kali sebelum nutup doa 3 kali. Habis sholat tuh dalam surah Ibrahim ada Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Tasaddaq ala mauta fa inna Allah qad wakkala al malaikata yahmiluna sadaqatil ahya ilaihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat untuk membawa sedekah-sedekah orang yang hidup disampaikan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi yang bawa malaikat atas perintah Allah. Saya tanya, girang apa enggak yang udah meninggal? Guru-guru kita didoain bukan hanya Sayyid Muhammad, bahkan guru-guru yang lain,
orang-orang tua kita semua didoain, cancing orang terdekat kita, girang apa kabar? Gitu. Lagi hidup orang tua kita, paman, jangkong, nenek kita semua lagi hidup, kita kasih hadiah, girang apa kabar? Karena mereka yang udah pada kagak ada nih, kita kasih hadiah, doa, sedekah, semuanya bacaan hatam Quran kita kirim, girang apa kagak? Girang, katanya bukan sekedar girang, fayaprahuna asyadda ma kanu yaprahuna fid dunya. Mereka gembira, terlebih kegembiraan mereka sewaktu mereka hidup di alam dunia. Lagi hidup kita kasih hadiah girang. Kalau gunung tong gede, tapi hati orang tua lebih gede. Tapi di saat mereka udah kagak ada, guru kita kagak ada, kita kirimkan doa, fayaprahuna asyadda ma kanu yaprahuna fid dunya. Mereka gembira, girang mereka, terlebih kegembiraan mereka di saat mereka hidup di alam dunia. Jadi sangat girang. Mudah-mudahan kita jadi orang yang girang. Yang namanya pulang girang, betul. Jadi pulang girang nggak gitu? Girang. Berangkat capek gitu, umpama hidup di mana ini, pulang girang nggak? Di umroh, pulang ketemu keluarga, girang nggak? Lebaran punya kampung, pulang kampung, girang nggak? Girang. Balik lagi ke Jakarta, pulang girang nggak? Nggak pulang girang. Nyawa rame-rame. Kalau pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan kita kan rahmatullah, mudah-mudahan jadi orang girang. Tadi kata Ustaz, kalau kita girang, ntar kita girang, digirangin orang kita jadi girang. Gitu. Ini kalau kita doain supaya dapat rahmat, balik lagi kita ntar dapat rahmat. Fayaprahuna asyadda ma kanu yaprahuna fid dunya. Maka dunia ini orang Saleh mengartikan dua. Satu dunia itu dana ya, dunuan maknanya dekat. Bagaimana dekatnya dunia Allah kisahkan Nabi Nuh alaihissalam. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, beliau tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Tinggal sama kaumnya aja Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Orang dulu umurnya panjang-panjang, 950 tahun, Nabi Adam 1000 tahun. Kok dikasih umur 950 tahun? Iya, dulu mah kita punya istri 25, 30, 35, lesung pipinya masih 2. Tapi kalau udah 60, 65, lesung pipinya udah berapa? 7. Dunia itu dekat, itu dekatnya dunia. 950 tahun. Sampai malaikat nanya, bagaimana? Mereka berkata, ya atwalal anbiya ya umuran, hai di antara para nabi yang paling panjang umurnya. Kaifa wajadtal hayah, bagaimana kau rasakan hidup di alam dunia 950 tahun? Itu tinggal sama kaumnya aja. Orang dulu begitu, panjang-panjang umurnya. Iya. Orang baliknya aja orang dulu 80 tahun baru mimpi balik. Bayangin coba 80 tahun baru mimpi balik. Ada orang di sini 80 tahun mimpi balik. Coba 80 tahun mimpi balik. Ini dikit lagi terusin boleh. Dikit lagi ya. Jadi yang namanya dunia itu dekat. Baik guluna ya atwalal anbiya'i umuran. Boleh umuran tapi absa umuran. Di antara para nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal hayah. Bagaimana kau dapatkan? Mananya bagaimana kau rasakan hidup? Berkata Nuh alaihissalam, maka menjawab Nabi Nuh alaihissalam, wajadtul hayah kadarillaha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Saya rasakan hidup di alam dunia itu laksana satu rumah yang punya 2 pintu. Kalau kita punya satu rumah ada 2 pintu, pintu belakang, pintu depan. Kira-kira kalau kita dari pintu belakang, pintu depan, cepat apa lama? Ya udah jangan takut-takut. Cepat apa lama?
Cepat Nabi Nuh tuh coba ditanya begini. Ya, makanya di bulan Ramadan momen kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Lebih-lebih kita mengadakan sesuatu. Bayangin nih Ramadan di satu kebaikan dibalas 1000 kali. Wow, bulan panen pahala. Maka ada makalah daripada guru kita nih, Abuya, guru daripada guru kita. Ini sanad nih. Sanadnya menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah zuriat, cucu dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dimakna begini. Di samping sebelah Sayyid ayahnya Sayyid Alawi, kemudian samping sisinya, samping juga daripada neneknya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ya, itu ketika 1 tahun ada perintah raja sana untuk mau dipindahkan, dia utuh masih 2 tahun dia masih utuh, sampai 5 tahun tuh dia masih harum baunya. Nggak jadi masih di situ. Zikrul Aulia Tanzilur Rahmah, menyebut para wali turun rahmat. Ini Syekh Al-Maliki, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun dulu diangkat masih utuh, masih sekarang ada Syekh Nawawi. Beliau tinggal di sini. Itulah ulama kita yang bersanad, dan beliau ini sampai sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi jelas al-alaqatur rabi'ah baina syekhi wa tilmizihi, itu tadi nasru ulumihi wa sayru ala manhaji. Jadi ini bukan hubungan yang kuat, ikatan yang kuat, kita belajar sama guru kita, yang belajar sama guru beliau, yang sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Zawri rahimahullah mengatakan al-isnad huwa silahul mu'min. Sanad keguruan itu senjata orang yang beriman. Ibarat sanad itu senjata orang yang beriman. Fa'idha lam yakun ma'ahu silah, fa'idha lam yakun ma'ahu silah, fabi'ayyi syai'in yuqatil. Kalau tidak ada yang namanya senjata buat orang mukmin, bagaimana cara dia memerangi? Adanya kesalahan-kesalahpahaman di dalam agama, orang yang bersanad keguruan, yang tetap istiqomah atas jalan baginda Nabi Muhammad dan guru-gurunya akan membenarkan. Itu namanya al-isnad. Maka Al-Imam Ibn Mubarak, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak mengatakan al-isnad minad din. Sanad keguruan itu setengah daripada agama. Walau al-isnad, kalau tidak ada sanad keguruan, laqala man syaa ma syaa. Pasti orang itu ya akan berkata, dia berkata apa yang dia sukai. Menurut saya, menurut pendapat. Begitu. Jadi kalau kita punya sanad keguruan sampai kepada baginda Rasulullah SAW, ibaratnya satu mata rantai yang saling mengikut satu sama lain, yang ketika ditarik satu mata rantai itu, kira-kira semuanya ikut apa enggak? Kalau ibarat kereta, ada palanya, ada buntutnya. Ya, kalau palanya nyampe, buntutnya nyampe kok? Nyampe. Insya Allah. Ya. Dan saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terakhir dan ini kali ya, malam juga ya. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala pernah ditanya 3 macam. Pertanyaan pertama, mal faridah qabla al-faridah. Pertanyaan kedua, mal faridah ba'dal faridah. Pertanyaan ketiga, mal faridah fil faridah. Pertanyaan pertama, apa yang wajib sebelum yang wajib? Beliau jawab, yang wajib sebelum yang wajib itu al ilmu qabla al amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Ilmu dulu sebelum beramal. Maka kata beliau, As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, beliau katakan, al-jannatu ma hiya balash. Surga itu kagak gratis. Wad dunya ma hiya mizah. Dunia ini bukan mainan. Iya. Kita kalau nggak jadi ulama, nggak bisa jadi ulama khidmah kepada ulama. Nggak bisa khidmah kepada ulama, ya dekat kepada ulama. Tidak bisa dekat kepada ulama, sayang sama ulama. Nggak bisa sayang sama ulama, cinta kepada ulama. Nggak bisa cinta sama ulama, jangan musuhin ulama.
juga saya ini. Boleh saya cerita nih, boleh cerita. Ntar kalau hujan kita ke situ aja. Ada dalam satu riwayat, dalam satu riwayat nanti ada orang ditimbang amal kebaikan, rupanya amal keburukannya lebih banyak nih. Akhirnya digiring, wah itu hambaku ke neraka, digiring tengah jalan diperintah tuh satu malaikat. Suruh, adrik biabdi, susul hambaku, tanya dia, apakah dia pernah duduk sama orang alim? Bulan dulu kau pernah duduk sama orang alim? Ini Allah nanya bukan Allah kagak tahu, Allah mah tahu, maksud buat pelajaran kita sebagai hambanya. Pernah duduk sama orang alim? Dia jawab, saya nggak pernah duduk sama orang alim, maknanya ngaji gitu. Balik lagi nanya lagi, malaikat, ya Allah kau maha tahu. Tanya lagi, kalau orang duduk sama orang alim, apa dia punya makan satu hidangan sama orang, makan doang begitu. Duduk sama orang alim, saya juga pernah makan sama orang alim. Coba itu, nggak makan sama orang alim sama-sama enggak. Lagi acara begini orang mau dia dapat dan lain sebagainya. Tanya lagi kalau mau dia kagak pernah makan sama orang alim, di kampungnya ada orang alim apa kagak? Kampungnya ada orang alim apa kagak? Jadi nyawa, ada apa kagak? Ayo nyaut ada. Nyaut di kampungnya kagak ada orang alim. Iya, kampung tuh orang. Bahkan dalam riwayat lain, kalau mau di kampungnya kagak ada orang alim, tanya namanya mirip kagak sama orang alim, namanya masih ditanya. Ditanya namanya mirip enggak sama orang alim kamu nih? Nama saya kagak mirip sama orang alim. Namanya masih kagak mirip. Bagus, orang tua kita ngasih nama bagus, mirip tahu namanya siapa saya kagak tahu dah. Pokoknya namanya kagak mirip sama orang alim. Kalau namanya kagak mirip sama orang alim, dia cinta nggak sama orang alim? Tanya. Kamu cinta nggak sama orang alim waktu hidup? Jawabnya apa? Kagak, saya kagak cinta sama orang alim. Balik lagi tanya lagi, kamu punya teman nggak? Punya. Teman kamu ada yang cinta sama orang alim? Ada. Kamu cinta nggak teman kamu tuh? Nah itu, kalau itu ada tuh. Saya punya teman yang cinta sama orang alim dan saya cinta sama dia. Kan kagak langsung. Kata Allah, tarik tangannya, masukin dia ke dalam surga, sebab dia cinta kepada seseorang yang orang itu cinta sama orang alim. Ini rahmat namanya. Ini berkah rahmat Allah. Jawab. Cuma jangan begini, kalau gitu mau saya mau kagak usah ngaji, cuma jangan gitu ya. Iya, kalau begini kan syiar ini. Zamannya banyak pengajian guru kita begitu ya. Jadi yang namanya majlis talim itu jangan di masjid, di musala, jangan kayak kurung batang, Kurung batang tahu, bikin rame-rame yang masuk satu. Kurung batang ke tengah saya ngartiin yang minjem kagak naikin, yang naikin kagak mulangin. Ya kalau yang naikin mulangin, ya heran semua. Ini ngomong udah mau hujan, saya takut ya. Sampai sini aja dah. Ya yang penting ngaji sebelum kita beramal, insya Allah nanti mudah-mudahan ya kita di sini bisa berkumpul sama guru-guru kita bersama. Insya Allah ya kita harap mudah-mudahan kita bisa ya Allah berikan rahmatnya bersama orang-orang yang baik nanti di sana. Amin ya robbal. Ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.